kemarin aku ngebahas tentang gimana cara kita bisa kerja di perusahaan orang lain. Sekarang aku membahas gimana cara kita membuka perusahaan sendiri. Ya, walaupun masih mungkin dalam skala yang kecil ya, nggak perusahaan-perusahaan yang langsung gede. Assalamualaikum. Yang pertama aku mau ngucapin banyak-banyak makasih buat teman-teman semuanya yang udah subscribe, udah nonton video aku juga. Udah ada sebagian teman-teman aku yang share juga. Makasih banget. Dan makasih juga udah mau nonton video kedua aku kali ini. Pada kesempatan kali ini, aku mau bagi-bagi lagi tentang tips and trick. Gimana cara kita bisa ngebuka atau memulai usaha atau bisnis sendiri. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke poin yang pertama. Kenali fashionmu. Kenapa kamu harus mengenali fashionmu? Karena terkadang, walaupun misalkan ini peluangnya gede, bisnis ini peluangnya gede, dan lagi viral-viralnya gitu, tapi kamu tuh sebenarnya nggak suka atau nggak sepenuhnya bisa ada di bidang itu, menurutku jangan. Ya, kalau misalkan kalian punya pilihan untuk menekuni di bidang yang kalian pengen coba sih nggak apa-apa, tapi menurut aku mengenali fashionmu dan mencoba bisnis dengan sesuai apa yang kamu gemari atau apa yang kamu bisa dan kamu anggap sebagai itulah kamu, itu bakal lebih mudah saat kamu menjalaninya. Misal, fashion kamu ada di bidang masak-memasak, kamu nggak akan ngerasa bete saat kamu ngejalanin itu, secapek apapun itu. Saat kamu ngerasa, inilah aku, fashionku ada di bidang ini, kamu bakal terus seneng walaupun kamu bakal gagal. Ya namanya usaha nggak mungkin langsung kayak sukses, enggak kan, pasti ada jatuh baru bangun, atau jatuh bangun. Ya istilahnya kalau misalkan itu sesuai dengan apa yang kamu gemari, insya Allah bisnis kamu juga bakal nggak merasa berat, nggak jadi beban buat kamu. Karena sebelumnya aku pun pernah kayak gitu, maksud tuh aku pernah mencoba untuk ganti fashion karena merasa kalau kayak gini aja tuh nggak berkembang. So aku ganti sama kegiatan yang lain dan ternyata malah nggak bisa. Dan akhirnya ujung-ujungnya aku balik lagi ke fashionku yang awal, dimana ya fashion aku sendiri masak-memasak. Walaupun aku nggak begitu bisa masak, tapi aku seneng. Aku seneng dengan kayak kadang masakanku juga asin atau gagal, tapi karena aku seneng, aku nggak ngerasa begitu kecewa saat aku gagal. Maksud aku malah merasa, oh berarti banyak ilmu yang belum aku ketahui, ada beberapa ilmu yang harus aku cari lagi. Yang kedua, setelah kamu mengetahui fashionmu apa, tahap kedua adalah mengasah atau memperdalam fashionmu. Kalau misalkan tadi fashionku masak-masak, kita bisa tuh mengasah fashion itu dengan cara yang pertama otodidak, kayak misalkan lihat YouTube atau tanya sana sini, cari-cari di internet kayak gitu. Atau yang kedua, kita bisa masuk kerja part time yang sekiranya itu sesuai sama fashion kita. Oh iya, tapi aku nggak maksa ya, kayak harus misalkan kalian harus benar-benar ngenalin dulu fashion kalian apa, terus kalian harus kerja di sesuai fashion. Aku nggak maksa sih. Kalau misalkan menurut kamu fashionmu itu bukan atau nggak ada di bidang hal yang bisa dibisnisin, misalkan kamu nggak mau melulu ngikutin fashion kamu juga bisa kok mulai usaha dengan sesuatu hal yang ya menurut kamu emang di situ ada peluang usaha buat kamu. Itu pun boleh. Terus juga untuk orang-orang yang mengawali bisnisnya dengan sesuai fashionnya, jangan sampai terbuai. Karena aku pernah, karena fashionku masak ya, kayak aku nggak dapet untung tapi aku terus jalanin, kayak akunya malah keasikan sendiri dan nggak balik modal gitu. Tapi ya karena senang itu, aku nggak ngerasa rugi, aku ngerasa ya senang aja gitu. Aku bisa jadi belajar masak, hitung-hitung belajar masak, aku mikirnya kayak gitu. Tapi untuk pembisnis itu tuh nggak boleh banget kayak gitu. Kalian harus ada otak-otak uang tuh harus ada di sini. Ya namanya bisnis cari untung coy. Yang ketiga, lihat segmentasi pasar. Kenapa itu penting? Penting karena jika misalkan kita ambil contoh lokasi bisnis aku, misalkan dalam bidang kuliner mau di lingkungan mahasiswa, berarti kita juga harus mikir-mikir harga untuk mahasiswa itu berapa. Yang kedua, seperti apa dekorasi yang tepat untuk sekiranya bisa menarik mahasiswa datang ke tempat kita.
ya paling enggak dia menarik lah buat dipakai nongkrongan anak mahasiswa. Yang keempat, kita mulai cari supplier. Itu penting banget sih menurut aku untuk yang awal-awal tuh ya, itu penting karena kalau misalkan kita nggak dapat supplier yang murah ya untungnya juga mungkin nggak begitu banyak. Tapi kalau misalkan kita tahu tempat yang paling awalnya ya itu kan bisa nambah-nambah untung kita. Kelima, modal. Iyalah, masa buka usaha nggak pakai modal. Cari modal itu bisa dengan dua cara. Kalau misalkan tadi yang di poin kedua kan ngasah passion kamu itu dengan cara kerja. Nah, dengan cara kerja itu kamu bisa dapetin penghasilan dan penghasilan itu bisa jadiin modal pertama kamu. Tapi kalau misalkan kamu pengen dengan cara cepat ya untuk usia kita yang masih misalkan mahasiswa pengen buka usaha sendiri, bisa tuh pinjam ke orang tua. Pinjam bukan minta. Pinjam ke orang tua buat modal ya. Kalian juga bilang kalau nanti bakal diganti. Aku saranin sih jangan pinjam ke bank ya, karena itu bahaya banget. Mending pinjam ke saudara atau ke orang tua kayak gitu. Yang terakhir, setelah 5 poin itu kalian udah laksanakan dan akhirnya terbentuklah misalkan kedai makanan, pengen punya butik, udah kebangun butik gitu kan ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal yang kreatif untuk produk kamu, untuk bisnis kamu, hal-hal yang inovatif. Niru itu nggak boleh, tapi kalau kalian merubahnya menjadi suatu hal yang inovatif, kenapa enggak? Oke, sekian tips and trik kali ini dari aku. Terima kasih banyak udah mau nonton. Semoga bermanfaat. Kalian bisa mulai dari hal-hal yang sederhana sesuai fashion kamu atau sesuai yang kamu merasa itu peluang aku. Oke, see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, cukup sampai sini. Makasih banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir dan pada skip dan aku mohon dukungannya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share kalau emang menurut kalian ini penting. Dan see you next time.